Kasus vaksin palsu yang belakangan cukup menyita perhatian publik seakan memberikan pelajaran berharga bagi anak bangsa ini. Masyarakat Indonesia seakan disadarkan bahwa sektor pengawasan terhadap produk-produk vital yang berdampak besar bagi masyarakat seperti obat-obatan dan makanan ternyata masih sangat lemah dan rentan. Betapa tidak, pengawasan terhadap penggunaan obat-obatan umum seperti vaksin yang tergolong akrab digunakan oleh kalangan anak-anak balita di negeri ini saja ternyata masih luput, yang terindikasi dengan maraknya peredaran vaksin imitasi di sejumlah klinik dan rumah sakit selama lebih dari 10 tahun terakhir. Belakangan, pemerintah telah melontarkan wacana untuk segera merestrukturisasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, lembaga yang selama ini bertanggung jawab melakukan pengawasan. Seperti dinyatakan Seskap Pramono Anung, bahwa pemerintah akan segera melakukan pembenahan BPOM, sehingga Presiden berharap dengan adanya restrukturisasi ini, pengawasan obat dan makanan ke depannya akan lebih baik dan tidak lagi kecolongan. Bahkan Komisi 9 DPR RI memiliki ekspektasi yang sangat besar terkait rencana restrukturisasi BPOM ini. Komisi 9 berharap ke depannya BPOM harus diberikan kewenangan yang lebih besar sehingga fungsi pengawasannya benar-benar efektif bisa berjalan. Bahkan Komisi 9 menyebut-nyebut berencana membentuk semacam panja atau pansus untuk mengkaji secara serius pembenahan BPOM ke depannya. Ketua Komisi 9 DPR, Dede Yusuf, berharap BPOM bisa berperan seperti BNN ataupun KPK yang memiliki kewenangan mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Sehingga BPOM tidak hanya memiliki personel dari kalangan ahli farmasi saja, tapi juga para penegak hukum. Sehingga dengan perluasan kewenangan ini, BPOM dapat mencegah bentuk-bentuk tindak kriminal dalam mengawasi peredaran obat maupun makanan sedini mungkin, di mana pihak-pihak yang dengan secara sengaja mengedarkan makanan dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat bisa segera ditindak dan dipidanakan. Rencana pemerintah merestrukturisasi BPOM dan keinginan DPR agar kewenangan BPOM diperluas dan diperkuat ini patut diapresiasi. Sebab kita tidak boleh lagi lengah dan bermain-main dengan peredaran produk-produk vital seperti obat-obatan yang dapat mengusik rasa nyaman, keselamatan, dan keamanan masyarakat kita. Untuk itu, kita memerlukan lembaga yang tidak hanya sekedar melakukan pengawasan, tapi juga pemberantasan terhadap produk-produk makanan dan obat-obatan berbahaya, agar kasus-kasus yang serupa dengan vaksin palsu tidak lagi terulang. Pemirsa, sejumlah kalangan menginginkan agar kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bisa diperluas agar badan ini dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Badan ini diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengawas, tapi juga memberantas peredaran makanan dan obat-obatan berbahaya dengan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan. Pemirsa, untuk membahas bagaimana idealnya lembaga BPOM ke depan, kini telah hadir di Studio Berita 1 anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Saleh Daulay. Selamat pagi, Pak Saleh. Selamat pagi, Mbak. Pak Saleh, pasca kasus vaksin palsu, salah satu yang menjadi sorotan adalah mengenai kinerja BPOM itu sendiri. Bahkan ini Presiden Joko Widodo berencana akan merestrukturisasi BPOM untuk mencegah terulangnya kembali peredaran kasus vaksin palsu ini. Ya. Menurut Anda, restrukturisasi seperti apa agar kemudian lembaga ataupun Badan Pengawas Obat dan Makanan ini dapat bekerja efektif dan tidak lagi kecolongan seperti terjadi kasus vaksin palsu? Ya, pertama sebetulnya kita menghargai dan mengapresiasi niat baik dari Presiden itu ya, bahwa akan ada restrukturisasi di Badan POM. Tetapi sebelum itu menurut saya yang paling penting untuk dipelajari secara komprehensif adalah tentang regulasi yang berkenaan dengan eksistensi dari Badan POM sebagai badan pengawas obat dan makanan di Indonesia. Mengapa ini menjadi penting? Karena peredaran obat dan makanan di Indonesia ini itu merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Di situ itu tersangkut hajat hidup orang banyak, keselamatan hidup orang banyak, terutama rakyat, yang tentu saja dalam konstitusi kita itu kan diatur secara tegas
bahwa negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah karena itu tentu regulasi yang berkenaan dengan itu dulu yang mesti harus kita bicarakan. Untuk saat ini perlu diketahui bahwa eksistensi dari Badan POM itu sebetulnya keberadaannya hanya diatur dalam bentuk Perpres, peraturan presiden. Dari sisi tata urutan perundang-undangan saja sebetulnya Perpres ini kan masih sangat jauh, masih ada di atasnya beberapa lagi. Katakanlah misalnya masih ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang, kemudian ada peraturan Artinya Badan POM ini pemerintah. tidak memiliki undang-undang sendiri dan